Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Milatila dengan NIM 860197923. Di sini saya akan melakukan percobaan pada modul 7 optik KP1 sifat cahaya dengan judul percobaan pemantulan cahaya. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan yaitu yang pertama ada cermin datar, lensa cembung, cermin cekung, bensin, lilin, busur, HP sebagai senter, celah cahaya, layar putih, alat tulis, dan lembar pengamatan. Apa itu cahaya? Cahaya adalah suatu bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya termasuk dalam gelombang elektromagnetik dan bergerak sangat cepat, yaitu dengan kecepatan sekitar 300.000 km per detik di ruangan hampa. Tujuan percobaan ini adalah yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menjelaskan fokus cermin cekung, dan yang kelima menentukan fokus lensa cembung. Langkah percobaan. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian, nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarlah jalan berkas cahaya tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian, ukur besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut. Nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar cahaya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian, nyalakan lilin menggunakan bensin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung.
Gambarkanlah jalan berkas sinar, catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar, bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjauhi cermin cekung, amati pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda pada cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pada jarak 15 cm, panjang bayangan benda 5 cm. Pada 20 cm, panjang benda panjang bayangan benda 4 cm. Pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda 3 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda pada cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika benda hilang, berarti bayangan benda jauh pada titik fokus cermin cekung. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan, pemantulan cahaya pada cermin datar menunjukkan bahwa sudut datang dan sudut pantul cermin datar menghasilkan bayangan maya, tegak, dan sama besar. Cermin cembung menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Sedangkan cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata dan terbalik. Semakin jauh benda dari cermin cekung, bayangan semakin kecil.